Halo teman-teman semua dimanapun berada, selamat datang, kita berjumpa kembali. Hari ini kita mau bercerita lagi dan lihat teman-teman di belakang sana nggak ada matahari. Hari ini mau bercerita tentang rumah di Norwegia. Sepulang liburan dari negara Yunani itu kami ditawarin rumah teman-teman. Kan baru saja pulang liburan itu. Semoga teman-teman semua dimanapun berada di setiap harinya sehat, tidak kekurangan suatu apapun, bahagia, nyaman, adem bersama orang-orang tersayang. Amin. Jadi itu waktu kita liburan di Yunani itu sepulangnya itu mama dan papa mertua itu nawarin rumah. Beliau itu pengennya anaknya pindah ke sana. Itu aku sudah bikin vlog teman-teman tapi belum di-share. Jadi orang tuanya suami aku nawarin rumah di dekat beliau. Itu rumahnya di tengah-tengah kota. Sudah semingguan ini setiap hari hujan teman-teman. Seperti itu, gerimis, hujan deras, mendung, berkabut, kabutnya pergi, datang lagi, mataharinya ada sedikit, tertutup lagi. Bagaimana dengan cuaca di kota kalian? Di sini di dalam rumah ini suhunya 18 derajat Celcius, di luar 3 derajat Celcius. Makanya ini pakai yang tebal-tebal. Jadi itu biar ngobrolnya itu nyaman. Dan ini dilemein teman-teman. Sudah musim gugur, sofanya aku lemein seperti ini. Jadi kalau kita rebahan di sofa, duduk itu marem gitu loh. Nyaman gitu loh. Lebih suka seperti ini. Dulu papanya Aldo nggak suka teman-teman, sofanya ditaruh seperti ini. Maklum itu single kelamaan, apa-apa nggak suka. Jadi curhat. Kalau musim dingin, mamanya Aldo nggak suka duduk seperti ini. Bisa suka, tapi itu kalau rebahan nonton TV itu lebih suka dilemein pakai selimut halus, lembut gitu. Kalau hari biasa nggak bikin vlog, santai duduk di sofa kemulan seperti ini nih. Ini dipakai hanya musim gugur sampai musim semi saja teman-teman. Ada 4 tuh, lihat tuh, ini sama tuh. Banyak selimut, padahal ini bukan di kamar, ini di sofa. Rumah yang mertua tawarin itu bukan rumahnya mertua aku teman-teman, rumahnya orang lain. Jadi sewaktu kita liburan di Yunani itu, mertua aku ke rumah itu ngecek rumahnya dibuka untuk siapa saja gitu loh. Jadi itu apa namanya ya, agent yang jual rumah itu jam, tanggal segini, siapa saja bisa lihat survei rumahnya bagaimana. Terus sepulangnya dari holiday kita langsung ke sana ke TKP dan itu nggak ada buka-bukaan yang maklum teman-teman ini agak susah jelasin karena belum pernah pengalaman di Indonesia langsung TKP rumah itu belum pernah teman-teman. Jadi itu belepotan ini ngomongnya. Rumah yang mertua ceritakan itu tepat di tengah-tengah kota teman-teman, deket sekali ke shopping mall, toko Asia, deket sama mertua, kemana-mana itu tinggal jalan gitu, nggak usah naik sepeda, nggak usah ngos-ngosan naik sepeda. Kalau kita mau ke kota, ini di rumah ini ke kota, pulangnya pakai tenaga dalam teman-teman, walaupun itu pakai sepeda listrik, tapi berangkatnya meluncur. Jadi itu Oktober kita ke sana. Tapi bikin vlognya nggak di dalam rumah, di sekitar rumah saja. Dan rumah ini nih rumah bangunan tua teman-teman. Walaupun bangunan tua, bangunannya itu masih kokoh. Juga sama seperti rumah-rumah yang lain di Norwegia itu rumahnya mirip-mirip semua. Warnanya semua sama, putih-putih. Apa seperti ini nih, ini bukan hitam ya, hitam-hitam, yang ini nih apa ini namanya, seperti ini. Jarang sekali kita temui rumah hijau, kuning, merah, jarang sekali. Nggak tahu kenapa kok mertua aku itu nawarin. Padahal kita pindah ke sini ini belum lama loh. Kita pindah ke sini tahun
2019, sekarang hampir sudah habis, tahun 2020-nya sudah mau habis. Nggak ada rencana pindah, nggak ada ngobrol-ngobrol pindah, nggak ada. Jadi ini nih otak ini kecuci. Papanya Aldo itu nggak begitu suka rumah yang sudah tua itu karena dia nggak mau kalau sudah pindah nanti ada apa-apa, terus mau apa itu harus renovasi gitu. Dia nggak mau gitu teman-teman, maunya dia nggak ada masalah di rumahnya setelah pindah gitu. Kalau aku nurut saja, dan itu rumah itu harganya kamarnya 3 teman-teman, tapi kamar mandinya 1. Dan halaman itu di belakang saja rumah ini yang orang tua nawarin ke kita ini, rumah lama ini harganya itu belum nanti ada yang nawar. Yang pertama kalau kita jual 5 juta gitu ya, ini ngarang saja ya, jualnya 5 juta, nanti yang pertama itu belinya nggak ada 5 juta, nanti terus ada orang datang lagi 5 juta, nanti ada orang datang lagi 5 juta lebih. Jadi itu yang punya rumah ini nanti ngasihnya yang harga yang paling tinggi. Jadi kalau mau nawar, kalau pengen ya harus melebihi orang yang ini gitu, biar dapat rumah yang kita mau. Kita nggak jadi teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut cerita tentang rumah, aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya menonton vlog Moda Norway. Semoga vlognya menghibur dan juga bermanfaat. Silahkan ambil yang disukai, yang positif, silahkan dibuang yang nggak disukai, yang negatif silahkan dibuang jauh-jauh, nggak usah diambil, nggak usah didengarkan. Dan juga sekalian terima kasih banyak buat kalian sudah mendukung channel kita ini dari awal sampai sekarang, dan juga terima kasih banyak bagi teman-teman yang baru gabung di channel kita ini. Selamat datang dan enjoy! Nah, penduduk di negara Norway itu penduduknya punya rumahnya itu ada yang bikin sendiri dari nol, ada yang beli bekas, ada yang beli baru dibangun jadi beli gitu. Yang bangun ini agent atau khusus perusahaan bangun rumah gitu loh. Jadi itu tergantung kita masing-masing mau beli jadi, mau beli bekas, atau mau beli cash, atau mau beli bulanan. Jadi itu tergantung ekonomi, tergantung orangnya mau beli yang mana. Seumpamanya ya ada orang kaya raya sedunia tapi dia nggak punya rumah teman-teman, dia ngontrak padahal mau beli apa saja keturutan. Jadi itu tergantung kitanya yang mana yang kita mau sukai, yang penting nggak merugikan orang lain. Dan juga di negara Norway itu kita bisa beli tanah, mau beli tanah berapa saja bisa, yang penting kita punya duit. Tapi kita nggak bisa bangun rumah seenaknya di lahannya kita, padahal itu lahannya kita, tapi kita nggak bisa bangun, nggak bisa. Kita beli lahan, bangun, langsung kita ke apa itu namanya yang bikin rumah itu, yang bangun rumah itu pekerja, apa namanya? Bapak yang bangun rumah, bantu, terus kita bayar itu loh. Ya Allah, lupa. Sudah lama nggak pernah ngomong, puluhan tahun. Jadi lupa. Nggak bisa teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita pergi ke pengurus kota, atau apalah, Bapak Camat. Di sini nggak ada Bapak Camat, nggak ada Bapak RT, RW, Bayan, nggak ada teman-teman. Adanya cuma satu, yaitu tadi semua sudah jadi satu, komplit gitu. Tinggal ke situ sudah. Kalau boleh nanti disurvey gitu ya. Kalau boleh terus bangun. Kalau nggak boleh nggak bisa bangun, walaupun itu lahannya kita. Walaupun kita punya duit pengen gini-gini nggak bisa. Kita bangun rumah juga wajib tak izin sesuai dengan pengurus kota ya, pemerintah ya. Atau pemerintah turun ke pengurus kota membantu pemerintah. Pemerintah membantu penduduk membantu pemerintah gitu ya. Padahal itu duitnya kita, lahannya kita. Itu tadi, di setiap negara itu ada hukumnya masing-masing, sama seperti di agama ada hukumnya, keluarga juga ada hukumnya teman-teman, ada rule-nya. Nah, seumpamanya kita sudah dapat izin untuk membangun rumah di tanahnya kita, ternyata di lahan kosongnya kita ini ada sesuatu gitu teman-teman, ada histori bangunan zaman dulu atau apa yang nggak bisa diganggu-gugat gitu, nggak bisa dipindahin, kita nggak bisa bangun rumah teman-teman. Tapi itu tergantung apanya gitu ya. Ada itu lahan mau bangun rumah susah banget, nggak dibangun-bangun. Dan juga kalau kita sudah punya rumah gitu ya, terus kita mau bangun emperan, itu juga nggak bisa sembarangan bangun teman-teman, harus
izin dulu. Ini pengalaman aku ya, kalau di Indonesia ada uang, kita bisa bangun apa saja, bangun pagar setinggi langit, bangun rumah tingkat bertingkat-tingkat, yang penting kita punya biaya gitu ya. Tapi juga belum pernah bangun rumah tingkat. Waktu aku bangun rumah itu tahun 2000-an, jadi sekarang nggak tahu gimana rule-nya, gimana bangun rumah di Indonesia. Jadi itu di Norway itu banyak ini, itu teman-teman. Jadi lihat semua rumah sama ya, nggak bisa bikin rumah modelnya lain, itu nggak bisa teman-teman. Jadi itu rumahnya sudah ditentukan, seperti di itu apa yang Korea, yang presidennya siapa itu, yang Korea itu yang nggak bebas itu, Korea mana itu, potong rambut kan harus sama kan, semua potong rambut sudah ditentukan itu di situ. Semua di salon itu sudah ditentukan sama pemerintah, jadi cowok cewek potongannya rambut yang ini nggak ada yang aneh-aneh, harus dipotong seperti ini gitu. Tapi ini aku belum pernah ngalami, juga nggak ngelihat, tapi cuman lihat, baca berita saja. Jadi di setiap negara itu beda-beda. Dan setelah Oktober selesai, kita nggak berhenti teman-teman, karena sudah ada gundah gulana ini. Bulan November kita pergi survei rumah yang dijual, itu juga di tengah kota, tapi nggak di tengah-tengahnya. Ada pagarnya kayu, ada lahan kiri kanan, halaman rumah belakang kiri kanan. Dan ini harganya lebih murah dari rumah pertama. Yang rumah di November ini harganya 3.900.000-an. Nggak tahu harga uang rupiah berapa, silahkan dirupiahin sendiri teman-teman. Ini nggak bisa ngerupiahin sampai jutaan, nggak bisa. Jadi silahkan dirupiahin sendiri uang masing-masing. Itu rumahnya bagus teman-teman, itu juga rumah lama tapi sudah direnovasi. Rumah ini nih yang kita lihat ini tanpa orang tua ini, rumah itu dulu dua. Sini sama sini lahannya panjang gitu, lebar. Keluarga ini pisah. Jadi yang di sebelah sini dijual, yang di sebelah sini enggak. Yang di sebelah sini dijual, dibeli orang. Ya orang yang beli ini, orangnya suka beli rumah, direnovasi terus dijual. Tanah yang rumah dijual ini ngikut ke yang punya nomor 1 meter gitu, apa berapa ya lupa. Tapi sudah tertulis jadi itu pagarnya itu mencong gitu, karena ini pagar sudah dulu gitu, sebelum dijual gitu. Rumah yang dijual ini nih, kalau kita mau masuk ke rumah itu lewatin tanahnya yang asli gitu. Jadi tapi di dokumennya itu sudah tertulis teman-teman, jadi nggak ada masalah mau lewat gitu, nggak ada, karena itu sudah permanen di situ. Kita juga bisa kalau mau bikin jalan sendiri, jalan masuk juga bisa, sudah dari situ juga bisa, silahkan pilih yang mana. Mau lewatin tanah yang asli juga nggak ada masalah karena sudah ditulis sama pemerintah. Nah, kita kan survei ke rumah yang kedua ini, tapi papanya Aldo nggak cocok teman-teman, karena rumahnya lebih kecil dari rumahnya kita ini, dan kamar mandinya cuma 1. Dia maunya, mertua aku juga maunya kita punya kamar mandi 2 biar nggak stres gitu loh, biar lebih enak gitu loh. Stres itu bukan stres gila, bukan stres apa, stres itu banyak teman-teman, stres gila dia, enggak, stres itu pekerjaan banyak juga bisa stres, setiap hari ramai di kuping juga bisa stres, aku stres dengerin rame-rame terus gitu kan. Jadi itu tergantung letak stresnya di mana. Padahal rumah ini yang kedua ini halamannya luas, gudangnya itu 1, 2, 3, cocok banget untuk musim winter, musim dingin. Di luar ada, di dalam ada, cuman itu tadi di dalamnya itu lebih kecil, kamar mandinya nggak ada. Dapurnya semua baru isinya teman-teman, semua baru. Oven baru, buat masak itu baru, masih kinyis-kinyis. Kalau yang ini kita kesini dulu, ini kan kita pindah ke sini, rumahnya sudah dipakai sama orang kawin campur teman-teman. Jadi ini rumah bekas, kita pindah ke sini. Rumah yang pertama dulu itu rumah baru, kinyis-kinyis, itu beli jadi baru dibangun. Ke ini bekas yang ini. Tapi yang rumah ke-1 yang dari mertua dan juga rumah kedua ini nggak ada view
Jauhnya teman-teman view-nya cuma di sekitar rumah saja. Kalau di sini pemandangan jauh ada kan tuh di sana. Sekarang nggak bisa lihat karena ada kabut. Kalau kita tinggal di rumah terus ada hijau-hijaunya itu ayem, tentrem gitu teman-teman, santai. Apalagi ada suara-suara burung gitu. Kasih makan burung, bisa apa itu namanya, kita buang sampah, bukan sampah makanan, sampah daun di belakang karena itu lahan kosong kan, daun itu lama-lama membusuk ya, kita buang di belakang. Kalau kita tinggal yang kiri kanan tetangga nggak ada lahan kosong, kita nggak bisa, kita buangnya di tempat sampah yang di tong sampah yang sudah disediakan, setiap minggu diambil. Di belakang rumah kita ini lahan pemerintah teman-teman, juga nggak akan dibangun. Jadi ini rumah, lahan kosong, pohon-pohon gitu, terus jalan gitu. Kalau motong rumput, kita buang di tengah-tengahnya itu. Toh itu menjadi pupuk, dan pohon-pohonnya itu dipotong sama pemerintah. Potongin semua teman-teman, yang besar-besar itu, tinggal yang kecil-kecil gitu. Nggak bisa apa-apa teman-teman, nggak ada hak ini mau ngomong. Jadi kita survei rumah itu 3 bulan berturut-turut teman-teman. Nggak tahu kenapa kok tertarik, padahal nggak ada rencana tinggal. Ini gara-gara ditawarin biar deket sama mertua. Di bulan November kita juga survei rumah. Ini rumah jadul teman-teman. Rumahnya besar banget. Ada lahan halamannya juga hijau-hijau, pohon-pohon, ada buahnya juga, pohon buahnya juga. Rumah nomor 1, rumah Oktober itu juga ada pohon buahnya yang sudah tua. Nomor 2 itu juga ada pohonnya sudah tua. Nomor 3 ini juga ada pohon buahnya sudah tua teman-teman. Di tengah-tengah kota, tapi letaknya nggak bener-bener di shopping mallnya, nggak, sedikit keluar sedikit gitu. View-nya, pemandangannya cakep banget. Ke sungai, ke bukit, pokoknya perfect. Tapi di dalamnya ini semua serba tua teman-teman. Tembok-temboknya, cat-catnya, tuh suami aku nggak suka. Dan rumah yang ketiga ini harganya nggak ada 4 juta, tapi ini yang melihat rumah ini nih banyak banget mau melihat rumah ini. Apalagi kalau nanti sudah dibeli, terus direnovasi, pasti laku sampai 6 jutaan mungkin ya, atau 5 juta gitu ya. Bahkan bisa jadi 7 juta. Tergantung itu tadi, nanti kita nggak bisa menjual rumah kita melebihi harga pasaran teman-teman. Juga kita nggak bisa menjual harga murah, kita rugikan. Jadi sama rata gitu loh. Tapi renovasi juga banyak energi, banyak pikiran, banyak biaya. Jadi rumah-rumah itu harganya bervariasi, tergantung bangunnya kapan, posisinya di mana. Ada yang letaknya di sini lebih murah, ada letaknya di luar kota lebih mahal, ada. Jadi tergantung kualitas itu bangunannya itu tadi. Dan juga di Norway itu kalau menjual rumah itu rata-rata pakai agent. Ada juga yang kita jual sendiri gitu, ada. Kalau pakai agent jual rumahnya itu, kalau kita jual seumpama rumahnya dijual 10.000, terus yang 1.000 kita kasih ke agennya. Ada juga yang dijual sendiri gitu. Jadi tergantung orangnya mau gimana. Ada rumahnya itu sama teman-teman ya. Di pekarangan sama, bangunannya sama. Rumah yang ini dijual 5 juta. Tapi rumah yang ini nih dijual 10 juta laku. Nggak tahu ada apanya. Ada perbedaan sedikit, ada perbedaan, tapi lebih mahal di sini karena itu tadi ada perubahan sedikit gitu loh. Itu rumah paling termahal di sekitar komplek, bener itu paling mahal. Nah itu tadi hari ini melihat rumah di Norwegia. Rumah di Norwegia seperti di video itu tadi teman-teman, rata-rata seperti itu. Ada pemanasnya. Kalau rumah jadul-jadul zaman dulu itu di lantainya ada pemanasnya karena diperbaharui gitu. Ada juga yang enggak. Jadi tergantung. Kalau rumah yang zaman sekarang itu lebih memudahkan penghuninya. Lantai ada penghangatnya, ada aliran angin di tembok. Jadi itu di setiap rumah itu di tembok itu ada lubang angin masuk teman-teman, untuk udara gitu, keluar masuk gitu. Ini ada di rumahnya kita ini. Jadi di setiap ruangan itu ada lubang angin masuk.
Kalau musim winter kita agak ditutup sedikit gitu karena kuat banget kan, dingin, mengurangi hawa hangat keluar, juga menghemat listrik. Sekarang listrik bikin stres, bahan makanan bikin stres. Jadi setelah sepulang dari liburan sampai sekarang kita sibuk melihat rumah teman-teman. Kita pergi ke sana mau belanja, terus ada terpampang nyata rumah dijual, langsung pergi. Terus kita kemana? Terus ada apa itu namanya, papan gitu ya. Sekarang buka pintu, siapa saja bisa survei ke dalam rumah gitu. Kita pergi kemana, nganterin Aldo olahraga, ke rumah keluarga, keluar kota, terus ada itu di jalan sekarang bisa lihat rumah gitu di sini gitu. Kita mampir teman-teman lihat, karena itu tadi sudah terngiang-ngiang gitu. Padahal di sini sudah nyaman, adem, ayem, tentrem, alhamdulillah. Akhirnya cerita online-nya sudah selesai teman-teman, sudah di hujung acara ini. Itu tadi kita bercerita, kita melihat bangunan tua, bangunan rumah baru di Norway seperti itu, di dalamnya, di luarnya. Pekarangannya, ada yang punya pekarangan, ada yang enggak, tergantung orangnya mau beli yang mana. Ada banyak pilihan, seperti cari jodoh, banyak banget pilihan. Jadi sudah dulu untuk vlog hari ini, kita jumpa kembali di vlog selanjutnya. Have a good day.